Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo adik-adik, bertemu kembali dengan Kak Awang Wisnuaji. Pada hari ini kita akan belajar mengenai kegiatan Pandega yang ada di Gugus Depan dan Kuartir. Apa saja sih kegiatan yang ada di Gugus Depan dan Kuartir agar tidak salah ya ke depannya ya. Yuk, kita akan bahas satu persatu. Di sini Kak Awang nanti akan membedakan antara kegiatan yang ada di Penaga dan Pandega sesuai dengan petunjuk penyelenggaraan mengenai pola mekanisme pendidikan Penaga dan Pandega agar tidak salah ya. Yuk kita akan bahas satu persatu. Sebelum kita belajar mengenai kegiatan, adik-adik harus melihat lebih dahulu, kita review kembali mengenai peta perjalanan Pandega. Oke, Pandega itu siapa sih? Pandega itu adalah seorang remaja yang usianya antara 21 sampai 25 tahun ya. Di sana jenjangnya itu adalah ada namanya usia 25 tahun itu ada namanya penerimaan penerimaan Pandega, ada calon Pandega, terus dilanjutkan ke jenjang berikutnya bisa ke Pramuka Garuda, akhirnya ada di masyarakat dan menjadi pembina. Jadi nanti adik-adik harus bisa membedakan antara ini ya. Jadi bisa nanti membedakan perjalanannya seperti apa, dan ini akan berpengaruh dengan kegiatan yang ada di dalam di dalam dunia Pandega. Berarti di sana nanti akan ada namanya penerimaan Pandega, ya, penerimaan calon Pandega, terus ada ujian SKU dan ada kegiatan Pramuka Garuda. Jenjangnya saya yakin adik-adik sudah pernah membacanya dan adik-adik sudah bisa memahaminya. Untuk prinsip kegiatan yang ada di Pandega itu adalah dari, oleh, dan untuk Pandega itu sendiri. Tapi tetap dalam tanggung jawab seorang pembina. Seperti dalam metode kepramukaan, salah satunya adalah kehadiran orang dewasa. Jadi kegiatan Pandega itu adalah dari, oleh, dan untuk. Jadi baik buruknya di dalam sebuah pangkalan Pandega itu bukan pada pembinanya, tapi yang lebih utama adalah dari penegak atau Pandeganya itu sendiri. Prinsip kegiatan ini harus adik-adik pahami. Jadi menjadi seorang Pandega itu jangan menunggu, menunggu pembinaannya tidak ada, berarti tidak ada kegiatan. Kurang tepat. Seorang Pandega ini harusnya selalu mengupayakan kegiatan dari dan oleh untuk Pramuka Pandega itu sendiri. Kegiatan Pandega itu adalah berkarakter dinamis, progresif, menantang, bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat sesuai dengan trisatianya. Tidak hanya mempersiapkan diri tapi juga ikut serta dalam kehidupan bermasyarakat. Dan masih dalam ranah pengembangan diri, ranah pengembangan sesosif. Ya, sesosif spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik harus tetap dilaksanakan. Untuk Pandega, kegiatan ini selain kegiatan beranah itu juga harus beranah mengenai keterampilan dalam kewirausahaan. Yang kedua adalah membangun jiwa kepeloporan di dalam masyarakat. Kehidupan di Pandega itu tidak hanya kehidupan di pangkalan, tapi juga harus ada kegiatan yang di luar, seperti tribina, yaitu adalah selain bina diri, juga ada namanya bina masyarakat. Jadi seorang Pandega itu adalah kegiatannya adalah di masyarakat. Sebisa mungkin kegiatannya adalah menjiwai jiwa kepeloporan yang ada di masyarakat. Masyarakat siapa? Minimal adalah masyarakat yang ada di sekitar gugus depannya atau di sekitar satuannya. Ya, jadi adik-adik harus mulai bagaimana memikirkan kehidupan masyarakat yang ada di sekitar gugus depan atau satuannya. Metode kegiatan yang ada di Pandega itu adalah ada permainan, diskusi, demonstrasi, ceramah, lomba, penugasan pribadi, kerja kelompok, penelitian,
seminar lokakarya, perkemahan, dan project pilot atau pilot project. Ya, jadi ini kegiatan-kegiatan metode-metode yang dapat dilaksanakan dalam kegiatan Pandega. Adik-adik, metode-metode ini silahkan dapat dilaksanakan. Ya, dilaksanakan satu dengan yang lain, boleh dilaksanakan antara parsial satu atau bisa dilaksanakan di dalam sebuah kegiatan setelah bersama-sama. Jadi buat kegiatan permainan, berdiskusi, demonstrasi, ceramah, lomba-lomba, dan sebagainya. Untuk khusus Pandega, ada 2 yang harus adik-adik lakukan. Pertama adalah penelitian dan proyek pilot. Penelitian apa? Penelitian sesuai dengan keilmuan yang adik-adik tekuni. Di dalam dunia perkuliahan, pasti adik-adik sudah mendapatkan itu ya. Jadi tekuni misalkan kalau yang bahasa Indonesia, misalkan tekuni bagaimana penelitian mengenai pola bahasa. Yang keguruan, mungkin bisa membuat sebuah penelitian atas nama gugus depan, penelitian mengenai pola pembelajaran yang efektif, dan sebagainya. Jadi merupakan kelebihan seorang Pandega itu selangkah lebih maju karena secara keilmuan adik-adik Pandega itu lebih mumpuni dibandingkan adik-adik penegak. Membuat sebuah proyek pilot yang ada di sekitar pangkalannya, ada di sekitar gugus depannya. Buatlah sebuah proyek. Boleh itu proyek pembangunan, boleh itu adalah sebuah proyek pemberdayaan dan sebagainya. Sekali lagi sesuai dengan kemampuan dan keilmuan adik-adik. Oke, sudah paham ya sekarang ya. Jadi jangan hanya terkungkung dalam kegiatan kepramukaan, semapur, morse, dan sebagainya. Metode kepramukaan terutama di dunia Pandega itu sudah sangat terbuka. Silakan adik-adik nanti dapat menambahkan pengetahuan dan penelitian sesuai dengan keilmuannya masing-masing. Kegiatan-kegiatan ini materinya jelas harus ada 4 yang akan menjadi materi kegiatan yang utama. Pertama adalah health, kesehatan, baik jiwa dan raga, happiness, mengungkapkan kegembiraan, kedamaian, dan kesyukuran, helpfulness, atau mempunyai jiwa keikhlasan, tolong menolong, gotong royong dengan ikhlas, dan handicraft. Lah, khususnya untuk yang Pandega, silahkan adik-adik bisa mengembangkan handicraft. Handicraft itu tidak hanya sekedar handicraft, bermakna adalah hastakarya atau karya yang berupa dari kesenian tangan. Tidak. Di seorang Pandega, handicraft itu adalah karya. Misalkan tadi penelitian, proyek pilot, tadi adalah karyanya. Akan sangat luar biasa manakala sebuah racana dapat membuat sebuah karya berupa tulisan-tulisan, dapat membuat sebuah karya yang berupa penelitian-penelitian yang nantinya dapat diadopsi dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat yang ada di sekitarnya. Jadi adik-adik racana ya, misalkan dapat membuat sebuah karya disesuaikan dengan keilmuan masing-masing. Untuk jenis kegiatannya yang ada di gugus depan ada keterampilan, kewirausahaan, pelestarian lingkungan hidup, kepedulian terhadap lingkungan sekitar, napak tilas perjuangan bangsa, perjuangan pahlawan, pengembaraan. Untuk Pandega adalah forum Pandega. Jadi buatlah sebuah forum Pandega-Pandega, misalkan jumpa Pandega membuat sebuah forum, ada pengetahuan-pengetahuan baru yang akan didiskusikan. Ada gladian kepemimpinan yang pesertanya adalah bisa dari anggota-anggota racana ya, bisa jadi ditambahkan dengan dewan racana dan sebagainya. Gladian wawasan kebangsaan, gladian manajerial, bagaimana kita belajar mengenai membuat sebuah kegiatan yang efektif secara manajerial, dan gladian teknologi. Gladian teknologi banyak saat ini, mungkin berkembang, robotika bisa digunakan. Ada lagi membuat sebuah marketplace misalkan, atau membuat sebuah aplikasi. Bisa dibuat sebuah pertemuan bagaimana kita dapat membuat sebuah teknologi yang kekinian. Ciri khasnya dunia Pandega. Bisa ya, apalagi teman-teman yang jurusannya teknik nih.
ya dari racana-racana yang kebetulan jurusannya teknik pasti akan lebih. Tidak hanya teknik sebetulnya, teknologi yang lain misalkan dari teman-teman ekonomi membuat aplikasi perbankan atau aplikasi akuntansi misalkan, atau dari teman-teman keguruan misalkan dapat membuat sebuah bagaimana metode pembelajaran yang terbaru yang berbasis LMS. Bisa juga untuk teman-teman Padika. Jadi kegiatannya banyak, kegiatan di Gusdep. Selanjutnya untuk kegiatan di kuartir ada LPK, latihan pengembangan kepemimpinan, kursus instruktur. Khusus instruktur ini mungkin sekarang jarang ya. Jadi khusus instruktur itu sebetulnya adalah adik-adik penegak atau pandega itu sebetulnya ada namanya instruktur muda. Adik-adik di sini belajar bagaimana nantinya menjadi seorang instruktur muda yang ada di dalam gugus depan membantu dalam rangka bina satuan. Terus yang lain adalah ada KPDK, kursus pengelolaan dewan kerja. Biasanya untuk teman-teman adik-adik yang mengikuti dewan kerja, baik dewan kerja ranting, cabang maupun daerah maupun nasional. Pendidikan bela negara, Raimuna, Perkemahan Wirakarya, Muspanitra, Sidang Paripurna, Gladian Kepemimpinan, Pelatih Tanggap Bencana, Gladi Tangguh, Jota Joti, dan kursus pembina mahir dasar untuk teman-teman yang Pandega yang akan mengikuti kegiatan yang ada di SKU. Salah satunya SKU kan ada yang Pandega ya. Silahkan nanti adik-adik dapat mengikuti kegiatan kursus pembina. Untuk apa sih seorang Pandega itu kok mengikuti kursus pembina? Tentunya seorang Pandega akan dipersiapkan menjadi pembina di masa depannya. Jadi ketika akan adik-adik mengikuti kursus pembina, adik-adik akan selangkah lebih maju menjadi pembina yang baik. Untuk kegiatannya, ini yang di Pandega berarti yang warna coklat ya, kegiatan rutin, latihan mingguan, latihan bulanan, latihan gabungan, latihan saka. Perlu untuk adik-adik Pandega mengikuti satuan karya itu adalah wajib. Nah, jadi kalau adik-adik yang sekarang adalah mengikuti racana menjadi seorang Pandega, hukumnya sebetulnya wajib mengikuti satuan karya dalam rangka pengembangan keterampilan dan pengetahuan yang ada di satuan karya. Oke, mungkin itu adik-adik yang dapat Kak Awang sampaikan mengenai kegiatan-kegiatan yang ada di tingkat gugus depan maupun di tingkat ranting. Silahkan adik-adik dapat mengikuti kegiatan itu dengan baik di tingkat kuartir, ikutilah. Tapi jangan lupa kehidupan di dalam gugus depan juga jangan ditinggalkan. Sekarang ketika sudah mengetahui kegiatan-kegiatan yang ada di dalam gugus depan dan di tingkat ranting, ternyata kegiatannya banyak sekali, ragamnya. Tujuannya ada banyak sekali. Silakan adik-adik mengembangkan diri, dapat membuat perencanaan yang lebih bagus, dapat membuat perencanaan ragam kegiatan yang lebih banyak, sehingga adik-adik akan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang lebih banyak dalam kegiatan permukaan. Tidak hanya itu saja, saatnya untuk mengembangkan diri. Terima kasih adik-adik. Itu saja yang dapat Kak Awang sampaikan. Kita akan bertemu dengan materi yang lain. Terima kasih, Kak Awang undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.